Nggak ngerti nih. Ya Bapak nggak tahu Diva pulangnya kapan. Mas Adi? Mas Adi, sampean telepon karo sapa ta? Enggak telepon siapa-siapa, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mas Adi, tolong nanti acaranya Diva diurus yang bener ya. Supaya hasilnya bagus, nggak kacau seperti tadi. Nggih, Bu. Pokoknya seperti biasanya, Bu. Mbak Diva itu penampilan pertamanya selalu grogi. Tapi setelah itu, saya jamin, pasti bagus tenan, Bu. Ya wis kalau gitu, saya pegang kata-kata kamu. Matur suwun, Bu. Waduh, piye iki? Aku nggak kebayang kalau penampilan kedua seperti apa. Tuh, penyanyi aslinya aja. Aku nggak tahu ada di mana. Bisa kacau nih penampilan keduanya. Din. Iya mas. Kamu masih mikirin Fajar ya? Iya mas, Centini khawatir karo Mas Fajar. Kalau terjadi apa-apa sama Mas Fajar gimana ya mas? Semoga cara tadi berhasil ya mas. Tapi enggak piye mas. Soalnya kalau misalkan Mas Fajar itu ketahuan bohongnya, Mas Fajar itu bisa dikirim nang Malaysia sama Bu Gendis. Centini enggak mau mas. Kalau misalkan Centini itu dibilang merusak hubungan antara anak sama orang tua. Lek misal no, Mas Fajar itu nang Malaysia kan malah renggang hubungannya mas antara ibu sama anak. Nah, ya udah gini aja, Tin. Kamu konterin ke sana ya, biar perasaan kamu tenang. Lek misal no sampean nganterin Centini nang kono, belum tentu Centini ketemu karo Mas Fajar kan mas. Mas Fajar pastinya sama Diva Syarala palsu. Dan sampean tahu kan, Centini pernah cerita mereka pernah mesra. Walah, Centini kemana ini? Gawat, ya Allah, piye iki? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Oh, cepet, Dok. Gawat, Dok. Gawat. Tadi Adi telepon. Dia bilang acara di balai desa itu sekarang lagi kacau gara-gara kamu ndak kesana. Centini memang tidak datang pak, tapi Centini sudah telepon pak. Centini tuh nyanyi lewat telepon pak. Bapak ndak tahu soal itu, Bapak ndak tahu. Yang jelas tadi Adi bilang akan ada pertunjukan keduanya Diva. Loh, sekarang kowe masih di sini. Adi bilang acaranya setengah jam lagi, kowe harus kesana. Aku nggak tahu, Tin. Soalnya Fitri juga nggak bilang apa-apa. Fitri. Saya belum selesai ngomong sama kamu ya. Kamu cerita apa yang sebenarnya terjadi ya? Kamu cerita nggak? Kalau enggak, Mbak Sukma nggak akan pernah ngelepasin kamu, ngerti? Aduh, Mbak Sukma, aku mana sih Mbak yang kalau diceritain lagi? Udah ngerti aku. Memangnya saya itu nggak ngerti apa? Kalau kamu itu bohong, hah? Duh, iki sopo lagi yang telepon? Jangan sampai mawar Mbak Centini atau Mas Tejo. Soalnya tadi kan sambungannya putus gara-gara Mbak Sukma. Itu handphone kamu kenapa nggak diangkat? Ayo angkat! Aduh, Mas Tejo pakai nelpon lagi. Aku ndak bisa nelpon sekarang dan bahaya kalau Mas Tejo nelpon lagi. Lebih baik aku matiin aja. Kalau ndak bisa dapat masalah lagi.
Iki sama Mbak Sukma. Kok udah diangkat sih Fitri? Hah? Angkatlah handphonenya. Wes Mbak, aku mau balik sama teman-teman aku yo. Kasihan mereka udah nungguin. Ya Mbak, yuk. Fitri! Handphonenya nggak diangkatin, terus malah sekarang handphonenya nggak aktif. Ini bener-bener ada yang janggal nih, Tin. Duh, piye dengan Mas Fajar nih, Pak, Mas? Soalnya bukan apa, Mas. Kalau misalkan ketahuan sama Bu Gendis, kalau Mas Fajar itu bohong, bukan cuma bakal dikirim ke Malaysia, tapi dicap orang-orang kan pembohong toh, Pak. Centini ndak tego seperti itu, Pak, terjadi karo Mas Fajar. Biarin aja Centini aja yang dicap pembohong. Ya udah kalau gitu Centini pamit aja nggih, Pak, Mas. Duh. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu itu gimana loh, Nduk? Ndak apa-apa, Pak. Insya Allah ndak akan terjadi apa-apa, Bapak tenang aja. Centini ndak tega kalau misalkan hal itu terjadi karo Mas Fajar. Centini ndak mau semua orang menganggap Mas Fajar itu pembohong, Pak. Biar aku anterin. Pak, saya permisi Pak, mau anter Centini Pak. Ndak usah, Mas. Ndak usah dianterin. Ndak apa-apa kok. Kok nggak usah sih, Tin? Iya, Mas. Soalnya bukan apa. Kalau misalkan sampean tuh nganterin Centini, warga kampung tuh semua pada kumpul ke balai desa. Sampean itu kan masih dituduh menghamili Dek Mawar. Nanti kalau sampean dikeroyok piye, Mas? Tin, apapun resikonya aku berani ambil, Tin. Aku cuma nggak mau kamu ngadepin semua sendirian, kamu nanggung sendiri semuanya, Tin. Bapak ki piye toh? Habis terima telepon, kok ya Mawar ditinggal sendirian dalam kamar? Nduk, Bapak itu dari mana aja toh, Pak? Mawar lagi sebel kok ya ditinggal dewean toh dalam kamar. iku lho, Nduk. Bapak habis cari Mbak Yumu Centini. Sekarang urusannya sudah selesai. Nah, Mbak Yumu pergi diantar karo Tejo. Kok Bapak ngizinin toh Mbak Centini pergi sama Mas Tejo? Piye toh, Nduk? Lagian ini kan sudah malam. Masa biarin Mbak Yumu pergi sendiri? Mereka itu ngurusin pekerjaannya Diva di balai desa. Waduh, Pak. Itu malah lebih gawat lagi toh. Mas Tejo itu kan masih dicari-cari karo warga kampung kita. Nek misalnya Mas Tejo ketangkep ya? Kan kasihan Mas Tejonya, Pak. Aduh, Mawar ki heran yo. Kok orang-orang tuh pada ndak kasihan sama Mas Tejo, malah mengira Mas Tejo tuh jahat. Masa Bapak sama Mbak Centini juga tega toh, Pak, ngebiarin Mas Tejo. Itu kan sama aja melepas Mas Tejo ke kandang harimau. Kok ndak dicegah? Mbak Centini juga kok malah diem aja. Itu sih namanya egois. Wis toh, Nduk. Wis. Walah, Nduk. Kamu itu mbok jangan berprasangka buruk karo Bapak, karo Mbak Yumu Centini. Ya wong iki nak Tejo yang nawarke nganter. Mbak Yumu nggak mau, sudah nolak. Ya Tejone meksa. Nduk, dewasa toh, Nduk. Masa nggak ngerti-ngerti sih? Kalau cintanya Tejo itu cuma buat Mbak Yumu Centini. Loh ya wong dia berani loh mengorbankan diri sendiri demi kepentingan menjaga Centini. Siapa itu ya? Untung aku sudah kunci dari dalam. Diva, buka pintunya. Ini Fajar. Diva. Mas Fajar tuh akhirnya datang juga. Aku tuh tadi bingung banget. Di panggung juga sempet kacau, Mas. Mas Fajar sih nggak bantuin aku. Dan tadi aku sempet dikerjain sama mbak-mbak yang rambutnya pirang itu loh. Pengen cepet-cepet selesai aja ini. Sudah, kamu tenang.
Jangan banyak bicara, nanti kedengeran. Ya wes, gini aja. Aku minta kamu selesaikan sampai akhir acara. 1 kali manggung lagi dan kamu beres. Ya, kamu sabar. Tapi kan mas, aku kan nggak bisa nyanyi. Tadi aja aku gemeter banget di panggung. Dan tadi tuh kayaknya udah ada yang curiga kalau aku tuh diva palsu. Jadi sudah ada yang tahu kamu diva KW? Aduh, siapa? Nggak tahu aku mas, pokoknya ada 2 orang. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dan kayaknya tuh mereka udah deket banget sama diva asli. Ciri-cirinya apa ya? Yang perempuan itu dia pakai kerudung ungu. Terus motif bajunya tuh kembang-kembang ya. Tingginya tuh segini lah mas. Oh, kalau itu namanya Fitri, nggak masalah. Terus yang laki-laki apa ya? Yang laki-laki itu yang jadi MC di panggung. Yang tadi marah-marah sama aku itu loh. Walah, itu Adi namanya. Dia manajernya Diva Lala. Jadi dia sudah tahu. Waduh, gimana kalau sampai dia ngomong ke ibu? Dia itu kan panikan orangnya. Ditekan sedikit, diancam sedikit, pasti bicara. Biar aku cari dia. Mas Fajar jangan pergi dulu. Iya Iki, aku bingung bisa ndak penampilan yang kedua dibatalin aja. Ya ndak bisa. Ya wes, mendingan sekarang kamu siap-siap, lakukan apa yang aku bilang tadi, ya. Itu aja kamu loh. Aduh, mana? Masih aja ceroboh kamu. Ya wes, balik. Ya. Aduh, gimana ini? Gimana aku bisa naik ke panggung kalau keadaanku kayak begini? Nggak tenang aku. Mas Adi, saya mau tanya. Mas Adi tahu sesuatu soal Diva di panggung? Tuh, piye ngomongnya. Mending aku ndak usah ngomong aja daripada salah. Pokoknya begini, saya anggap Mas Adi ini tahu. Tapi saya minta, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Pura-pura Anda tahu. Kalau sampai berani ngomong, akan berurusan sama saya. Ingat Mas Adi, jangan bicara sama siapapun. Fajar, kamu ngapain ngancam-ngancam Mas Adi? Kamu barusan ngomongin soal Diva kan? Emangnya kenapa sama si Diva itu? Nganu Bu, tadi Mas Fajar bilang seperti apa yang Bu Gendis katakan. Penampilan Mbak Diva harus lebih apik, jangan sampai kacau lagi. Ya udah kalau gitu, kamu balik ke depan lagi deh. Ibu tunggu di depan. Nggak, Bu. Syukurlah Ibu ndak curiga. Ingat Mas Adi, jangan bicara sama siapapun. Nggih, Mas. Aduh, apes tenan hari ini aku. Mimpi apa hari ini? Dimarahin semua orang. Mas, ojo ngebut-ngebut toh Mas. Pelan-pelan aja. Udah Tin, tenang aja Tin. Kamu percaya sama aku kan Tin? Pegangan ya. Pegangannya apa maksudnya toh Mas? Ini seperti yang pernah kita alami dulu, Tin. Aku seneng, tapi sekaligus sedih. Kenapa Centini selalu mikirin sesuatu yang gak Centini ingat sama sekali? Apa yang barusan itu kenangan bersama seseorang yang penting dalam hidup Centini? Kenangan yang hilang dari ingatan Centini? Apa orang dalam ingatan Centini itu Mas Tejo? Aku menyangka